Malam hari ini renungan kita terambil dari 2 Tawarik pasal 20, ayat yang kelima sampai ayatnya yang ke-12. 2 Tawarik 20, ayat 5 sampai ayat yang ke-12. Nah, mari kita baca beberapa ayat ini secara bertanggapan. 2 Tawarik 20, ayat 5. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru. Bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabatmu itu untuk selama-lamanya? Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumahmu ini di hadapanmu, karena namamu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang lihatlah kamu semua orang-orang dari keturunan Mesir, jika orang Israel datang dari tanah Mesir, melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak mengusir. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Tuhan memberkati pembacaan firman-Nya. Nah, ini adalah isi dari doa Raja Yosafat ya, kepada Tuhan ketika dia dalam kesesakan. Nah, siapa itu Raja Yosafat? Nah, Raja Yosafat adalah raja keempat ya, dari kerajaan Yehuda. Kitab suci mengatakan bahwa ayahnya, itu Raja Asa, adalah raja pertama Yehuda yang setia mengikuti Tuhan setelah kerajaan Israel terbelah atau terpecah menjadi dua. Yosafat ini dikatakan di dalam Alkitab bahwa dia adalah seorang raja yang hidup mengikuti jejak bapa leluhurnya Daud, yang mencari Allah dan hidup menurut perintah-perintahnya. Jadi dia adalah seorang raja yang baik, raja yang setia kepada Tuhan. Dia memerintah ketika dia berusia 35 tahun. Selama 25 tahun dia memerintah kerajaan Yehuda. Namun meskipun dia adalah seorang raja yang setia, Raja Yosafat juga pernah melakukan kesalahan. Ketika dia menikahkan putranya, Yoram, ya, yang nantinya akan menggantikan dia sebagai raja, dengan anak dari Raja Ahab, Raja Israel, yang kita kenal dengan kejahatannya. Raja Ahab dan istrinya Izebel, ya, seorang raja dan ratu yang begitu jahat dan penyembah berhala. Dan dia oleh karena pernikahan anaknya dengan putri Raja Ahab, dia beraliansi ya, bersekutu dengan Raja Ahab dalam suatu peperangan. Ketika Raja Ahab ingin berperang melawan penduduk Ramot Gilead, dia mengajak besannya ini. Dan tentu saja sebagai besan, dia mau tak mau harus bantu. Dan dia pergi berperang dengan Raja Ahab. Dan dalam peperangan itu Raja Yosafat ini hampir kehilangan nyawanya. Dan ketika dia dalam keadaan terdesak, dia berteriak kepada Tuhan, dan Tuhan menyelamatkan dia dari peperangan itu, sementara besannya Ahab meninggal dalam peperangan. Dan sejak itu Raja Yosafat belajar ya, bagaimana dia harus hidup mematuhi perintah Tuhan. Nah, setelah kejadian itu, kalau kita baca di pasal-pasal sebelumnya, dia mengutus ataupun meletakkan hakim-hakim di kota-kota Yehuda untuk memberikan penghakiman yang benar ya,
kepada seluruh umat, seluruh orang-orang Yehuda. Dan dia bahkan memperingatkan setiap hakim-hakim yang dia tempatkan di kota-kota Yehuda ini, agar mereka menjalankan hukum Tuhan dengan adil, tidak menerima suap. Dan oleh karena apa yang dia lakukan, kerajaannya kokoh. Ya, Tuhan mengokohkan kerajaannya, karena dia mengajak semua rakyat Yehuda untuk setia kepada Tuhan. Nah, dalam ayat yang tadi kita baca, adalah isi doa Yosafat ketika dia menghadapi suatu keadaan yang terdesak juga. Ya. Kalau kita baca di ayat pertama, dikatakan di sini setelah itu Bani Moab, Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama pasukan orang Meunim. Jadi Bani Moab ini adalah keturunan dari Lot, ya, keponakan Abraham, dan begitu juga dari Bani Amon. Mereka ini bersaudara. Lalu ada juga sepasukan orang Meunim. Orang Meunim ini adalah orang-orang yang tinggal di pegunungan Seir, keturunan dari Esau, orang-orang Edom. Jadi secara garis keturunan sebenarnya masih saudara. Ya. Edom adalah saudara, atau Esau saudara dari Yakub, dan Moab, Amon adalah saudara dari pihak Abraham, ya, anak dari keponakannya. Dan pada waktu itu dikatakan ada orang yang memberitahukan kepada Yosafat bahwa ketiga bangsa ini, suatu laskar yang besar datang dari seberang Laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka ada di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Nah, kita coba lihat petanya dulu, langsung juga. Di situ ada peta, tadi saya sudah buka. Ya, itu peta Yehuda yang kedua. Nah, kalau kita lihat petanya, ya, jadi orang-orang Bani Amon, Bani Moab, dan juga orang-orang Edom, ya, sudah datang ingin menyerang Yehuda, dan mereka sudah berkumpul di daerah yang namanya En-Gedi. Ya, kalau kita cek jarak En-Gedi ke Yerusalem itu kurang lebih 41 km. Dan ketiga bangsa ini sudah ada di tanah Yehuda. Kita bisa bayangkan laskar yang begitu besar, bukan dikatakan mereka mau berperang atau mau mendekati Yehuda, tapi mereka sudah ada di tanah Yehuda, di En-Gedi. Jadi ketakutan yang luar biasa menimpa Raja Yosafat, ya, ketika dia mengetahui bahwa ada tiga bangsa dalam jumlah pasukan yang sangat besar sudah berkumpul di En-Gedi, hanya berjarak sekitar 41 km dari tempat dia bertahta, Yerusalem. Dan dikatakan ayat ketiga, Yosafat menjadi takut, gentar, ya. Lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Nah, menarik sekali, dalam ketakutannya, Raja Yosafat memutuskan, ya, menetapkan hatinya untuk mencari Tuhan. Keadaan yang terdesak, pasukan sudah ada di tanah Yehuda, tidak disebutkan berapa jumlahnya, yang jelas Alkitab mengatakan suatu laskar yang besar, ya, datang ingin menaklukkan kota Yehuda. Kemudian dia tidak hanya mencari Tuhan dari keinginannya sendiri, tapi dia juga menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Nah, pada dalam perjanjian lama dalam kitab suci kita melihat signifikan dari berpuasa, ya. Sikap yang diambil untuk menunjukkan kebergantungan kepada Tuhan sepenuhnya. Mereka berpuasa sambil berdoa berharap kepada Tuhan. Dan kemudian ketika seluruh orang-orang Yehuda berseru kepada Tuhan, mereka semua berpuasa, lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran baru. Dia berdiri di tengah-tengah seluruh jemaat Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, ya, di bait suci. Dan apa yang dikatakan oleh Raja Yosafat ketika dia berdoa untuk dirinya dan juga bagi orang-orang Yehuda yang terdesak pada waktu itu. Nah, ayat ke-6 dikatakan, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan
melawan engkau. Nah, di sini Raja Yosafat bukan sedang mengingatkan Tuhan, seolah-olah Tuhan lupa siapa dirinya. Dia sederhananya sedang mengatakan kepada Tuhan, bukankah engkau adalah Allah yang berkuasa, mengakui bahwa Allah yang dia sembah, Allah yang dipercaya oleh dia dan seluruh rakyat Yehuda adalah Allah yang berdaulat. Dia menyadari bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang bertata di sorga, memerintah segenap kerajaan bangsa, termasuk ketiga bangsa yang akan menyerang mereka. Ada kesadaran, pemahaman di dalam hati Raja Yosafat bahwa Allah adalah Allah yang berdaulat. Nah, ini sangat penting. Hal pertama yang kita lihat dalam berdoa adalah kesadaran akan kedaulatan Tuhan. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, kadang-kadang kita lupa atau kita sering melihat bahwa masalah kita itu lebih besar daripada Tuhan yang kita sembah. Makanya ada orang yang mengatakan, orang Kristen harusnya tidak melihat masalah yang besar, tapi melihat Allahnya yang besar. Tapi ini terjadi karena kita adalah manusia yang berdosa, manusia yang sering merasa khawatir, merasa takut. Ya. Bahkan walaupun kita tahu Tuhan Maha Kuasa, Tuhan sanggup menolong kita dalam segala perkara, bahkan sesuatu yang sangat mustahil sekalipun di mata manusia, Tuhan sanggup melakukannya. Terkadang dalam hati kecil masih ada keraguan. Keraguan akan bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Jadi doa itu akan seperti sebuah ungkapan yang kita sampaikan kepada Tuhan tanpa ada rasa percaya atau iman bahwa Tuhan sanggup menolong kita dalam kesesakan kita. Apakah kita juga pernah merasakan hal demikian? Nah, saya sudah mendaftar ya di STT Aletheia untuk melanjutkan studi S2 ya. Terus terang dalam hati saya ada kegentaran yang besar. Saya tahu di kemampuan saya bukan seorang yang bisa belajar dengan sangat baik. Apalagi sekarang saya sudah berkeluarga, punya 2 anak, dan di saat yang sama juga masih dalam pelayanan ya. Ada tugas tanggung jawab yang diberikan. Jadi tidak serta-merta saya hanya fokus untuk kuliah. Jadi sambil kuliah saya juga melakukan beberapa hal. Sampai saya sebelum mendaftar berkali-kali harus mempertimbangkan hal ini. Sampai saya bilang sama istri saya, Yarni ya, bahwa nanti kalau saya kuliah, kamu harus tahu bahwa waktu saya harus banyak dihabiskan untuk kerjaan tugas. Jadi kamu tolong tangani atau urus anak-anak ya. Tak bisa bergantung sepenuhnya ataupun minta tolong saya untuk kerjakan mengurus anak-anak ini. Pak Pendeta juga sering berkali-kali juga sampaikan ke saya, kamu harus bilang ke Yarni bahwa kamu harus fokus. Dan ini membuat saya gentar, takut ya. Karena kalau sampai kuliahnya tidak bagus, tidak berjalan dengan baik, ada pertanggungjawaban moral di hati saya. Saya disekolahkan oleh Tuhan, harus bertanggung jawab, belajar dengan tekun. Tapi waktu saya berdoa, saya tahu Tuhan sanggup menolong. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dulu juga sebelum saya ke FEBC, saya juga merasakan hal yang sama. Tak bisa belajar, bagaimana mau kerjakan tugas, kerjakan makalah, segala macam. Tapi bisa dilewati. Ada kegentaran dalam hati. Bukan kita tidak percaya Tuhan sanggup menolong. Saya yakin kita semua tanpa keraguan bahwa Tuhan bisa menolong kita. Tapi entah mengapa iman kita terkadang goyah dalam berdoa. Nah, satu kesaksian dari seorang bernama George Muller ya. Mungkin kita sudah pernah dengar, Pak Pendeta juga sudah sampaikan berkali-kali. George Muller adalah seorang, dikatakan dalam bahasa Inggris sebutannya adalah the man of prayer. Seorang pendoa. Gelar itu tidak diberikan secara sembarangan ya. Karena memang terbukti dari kehidupan doanya. Bagaimana George Muller begitu tekun, begitu beriman ketika berdoa. Dan sepanjang hidupnya dikatakan dalam biografinya, dia sudah
memelihara ya, merawat 10.000 kurang lebih anak-anak yatim piatu. Nah, sewaktu dia ingin memulai pelayanan ini di tahun 1836, ya, di abad ke-19, orang-orang di sekitar mencemoohkan dia. Bagaimana kamu mau pelihara anak-anak yang terlantar ini? Dari mana kamu akan dapatkan semua bahan makanan untuk menghidupi mereka? Tapi dia merasa yakin bahwa inilah kehendak Tuhan bagi saya untuk memulai pelayanan ini. Dan akhirnya dia mulai. Ketika dia mulai 1836, tak ada satu anak pun yang mendaftar ya. Dan dia sadar satu hal, bahwa dia tidak berdoa pada Tuhan untuk mengirimkan anak-anak. Dia berdoa untuk pelayanan ini supaya dimulai, Tuhan bantu dia memulai pelayanan ini, mantapkan hatinya. Tapi dia tidak berdoa agar Tuhan mengirimkan anak-anak itu. Dia pikir, kalau saya sudah sediakan tempat, maka orang-orang akan datang. Dan dari situ dia belajar untuk berdoa. Dan anak-anak pun datang, dan seiring berjalannya waktu, anak-anak bertambah banyak. Satu kali sampai berjumlah 2.000 anak-anak. Bisa bayangkan 2.000 anak-anak makannya seberapa banyak ya. Jadi satu kali ada satu peristiwa ajaib ya. Dia saksikan ketika pagi hari anak-anak ingin sarapan, tidak ada makanan di atas meja. Sama sekali tidak ada makanan. Dan George Muller bilang kepada semua anak-anak ini untuk berdoa. Berdoa agar Tuhan memberkati makanan yang akan datang. Oh, saya terkejut bacanya. Berdoa untuk makanan yang akan datang. Belum ada makanan di atas meja. Dia suruh anak-anak berdoa untuk makanan yang akan datang. Artinya dia percaya bahwa makanan pasti datang. Nah, secara ajaib, tiba-tiba ada yang ketuk pintu ya. Seorang pembuat roti. Dia datang dan membawa banyak roti. Dia bilang begini, tadi malam saya tak bisa tidur. Jadi karena tak bisa tidur, saya putuskan untuk masak roti yang banyak ini untuk anak-anak. Satu malam itu dia memang sengaja tak bisa tidur, nggak tahu kenapa. Akhirnya daripada dia menghabiskan waktunya, dia masak roti. Dan dia antar ke panti asuhan itu. Itu roti yang dikirim. Selang beberapa menit kemudian, ada lagi yang mengetuk. Dan kali ini yang datang adalah tukang susu. Nah, ini yang sangat menarik. Tukang susu datang dengan satu truk susu. Kenapa dia singgah ke panti asuhan? Karena truknya rusak di depan panti asuhan. Rusak di situ dan dia pikir daripada susunya rusak, kan susu tak bisa bertahan 24 jam ya. Jadi daripada susunya rusak di truk, dia turunkan semua susu itu dia berikan kepada anak-anak. Apakah kita mau bilang ini sebuah kebetulan? Saya rasa tidak. Dan begitulah besarnya iman George Muller ini. Makanya dia disebut the man of prayer. Dia tidak ragu sedikit pun bahwa Tuhan sanggup menolong dari segala arah. Meskipun bagi kita manusia, bagaimana mungkin ya bisa datang makanan sebanyak itu pada pagi hari ini. Tapi ini kesaksian ditulis dan menyentuh hati banyak orang untuk tekun berdoa kepada Tuhan. Jadi mengakui bahwa Allah itu berdaulat. Yosafat di sini tidak hanya mengungkapkan kata-kata yang manis di hadapan Tuhan, sebuah kata-kata yang tiada makna, tapi dia mengimani bahwa Tuhan adalah Allah yang berkuasa. Dia adalah Allah yang di dalam sorga. Dia memerintah atas segala kerajaan bangsa. Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan Tuhan. Jadi meskipun saat ini 3 bangsa itu sudah ada di tanah Yehuda, Yosafat percaya bahwa Tuhan tetap berdaulat. Tuhan tetap akan bisa menolong mereka dengan keperkasaan. Ini sisi yang pertama yang kita lihat dari doa Yosafat. Kita harus mengakui dan sungguh-sungguh beriman bahwa Tuhan itu berdaulat atas segala sesuatu. Jangan biarkan akal logika kita membatasi kuasa Tuhan. Ketika Tuhan bertindak, maka segala kemustahilan itu akan sirna. Percaya atau tidak, dia sanggup melakukan hal itu. Kemudian kita juga melihat ya di ayat yang ke-7 ya sampai ayatnya yang ke-9 dikatakan di sini, bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabatmu itu untuk selama-lamanya. Nah, dia mengungkapkan sebuah sejarah ya tentang
bagaimana penduduk tanah Kanaan, di mana sekarang bangsa Yehuda tinggal, dulunya adalah ditempati oleh orang-orang Kanaan dan diusir oleh Tuhan. Dan Tuhan membiarkan umatnya untuk tinggal di situ, karena dia sudah berjanji kepada Abraham. Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat yang kudus untuk namamu. Kata mereka, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu, karena namamu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu dalam kesesakan kami sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Nah, di sini Raja Yosafat menjelaskan secara singkat tentang sejarah ya. Bagaimana tanah Kanaan itu dulunya didiami oleh penduduk Kanaan yang tidak mengenal Tuhan, dan Tuhan mengusir mereka dan menempatkan umatnya di situ. Tentu saja Tuhan ingat ya. Kenapa dia harus ceritakan semua ini seolah-olah Tuhan lupa atau Tuhan tidak tahu tentang sejarah ini. Nah, di sini kita melihat bahwa dalam kehidupan doa ya, kita itu harus berterus terang kepada Tuhan. Dan kalau kita lihat di ayat ke-7 dikatakan, bukankah engkau Allah kami? Yosafat sadar bahwa Allah yang maha kuasa ini, yang berkuasa atas segala kerajaan, atas segala bangsa, ini adalah Allah kami. Ada hubungan relasi antara umat Yehuda, Yosafat, dan juga Allah Israel. Jangan pernah lupakan bahwa Tuhan ini bukan Tuhan yang asing bagi mereka, tapi Tuhan yang telah menjanjikan tanah Kanaan kepada nenek moyang mereka, bahkan sekarang sudah mereka tempati. Ada hubungan yang dekat, yang intim antara Tuhan dengan umatnya. Dan kalau kita berdoa juga, mari kita berdoa pada Tuhan dengan sikap hati yang tidak asing kepada Tuhan. Begitu dekat dengan Tuhan. Makanya berkali-kali Pak Pendeta selalu sampaikan, doa itu bukan pernyataan. Ya, ini benar. Doa adalah sederhana kita berbicara kepada Tuhan apa adanya, apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, apa yang kita hadapi. Ceritakan semua kepada Tuhan. Karena Dia adalah Allah kita. Bukankah Paulus mengatakan kalau Dia saja sudah memberikan anaknya, tidak menyayangkan anaknya, memberikan Dia kepada kita yang masih berdosa, masakan Dia tidak akan memberikan berkatnya kepada kita? Anaknya yang tunggal saja, yang begitu berharga, Dia serahkan bagi kita manusia berdosa. Dan apalagi setelah kita ditebus, sudah percaya, sudah didamaikan, masakan Dia tidak akan menahan tangannya untuk memberikan berkat pertolongan kepada kita? Tentu saja tidak. Dia adalah Allah kita. Dia telah melakukan segala banyak perkara dalam hidup kita. Dia telah menyelamatkan kita. Dia telah membuat perjanjian dengan kita. Kita adalah umat tebusannya. Tentu Tuhan akan mendengar doa kita. Jadi kalau kita berdoa kepada Tuhan, ya, kita harus selalu ingat bahwa Dia adalah Bapa kita. Bahkan Tuhan Yesus katakan, kamu adalah sahabatku. Seorang sahabat itu begitu dekat. Ya. Bercerita apa adanya, tanpa ada hambatan, sesuatu yang mengganjal antara mereka. Karena begitu dekat. Apakah kita punya hubungan yang begitu dekat dengan Tuhan? Adakah hubungan relasi yang intim dengan Tuhan dalam doa? Kalau kita tidak punya relasi yang dekat dengan Tuhan, saya percaya kehidupan doa kita akan terasa begitu hambar. Karena tidak ada kedekatan sama sekali. Tak ada hubungan yang dekat dengan Tuhan. Sama dalam kehidupan kita juga sehari-hari begitu Bapak Ibu. Kita akan lebih dekat dengan sahabat kita. Itu memang realitanya. Dengan orang lain yang kita baru kenal, kita biasa enggan ya untuk bercerita lebih jauh, bercerita atau berterus terang tentang masalah kita. Itu kita enggan. Tapi dengan seorang sahabat, tanpa dia harus tanya kenapa apa yang kita alami, kita pun dengan sendirinya tumpahkan, luapkan segala hal yang ada dalam hati kita. Dan dalam berdoa harus begitu. Ya. Katakan terus terang kepada Tuhan apa yang menjadi pergumulan kita, keinginan kita kepada. Jangan bertele-tele. Tuhan ingin kita bercerita terus terang kepadanya. Jadi ini pelajaran yang kedua, bahwa dalam doa
Kita harus ingat, kita memiliki hubungan dengan Tuhan, ada hubungan yang dekat dengan Tuhan dalam berdoa, sehingga kita bisa menyampaikan segala keluh kesah kita kepada Dia. Dan berikutnya kita juga lihat di ayat yang ke-10 sampai ke-12 ya. Dikatakan di sini, sekarang lihatlah Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, engkau melarang mereka memasukinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Ini kembali lagi sejarah diceritakan. Ketika orang Israel keluar dari Mesir, ya Bani Amon, Bani Moab ini, dan orang-orang di pegunungan Seir tidak mengizinkan Israel untuk melewati daerah mereka. Dan Tuhan juga melarang mereka untuk melawan mereka. Karena mereka masih saudara. Ya, akhirnya mereka memilih jalan yang lebih jauh. Yang harusnya tadi bisa lebih singkat. Tapi karena Tuhan bilang tidak boleh memusnahkan mereka, mereka patuhi Tuhan. Kemudian lihatlah sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah engkau wariskan kepada kami. Jadi orang-orang Moab ini, orang-orang Amon ini lupa dengan sejarah. Dulunya mereka tidak diganggu oleh Israel ketika keluar dari Mesir, tapi sekarang mereka malah mengusik orang-orang Israel. Lalu dia katakan, ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Yosafat menyadari ketidakmampuannya di hadapan Tuhan. Dia hampir katakan bahwa kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Mata kami tertuju kepadamu ya Tuhan. Berharap kepada Tuhan sepenuhnya. Tidak tahu lagi apa yang mau dilakukan, dan saat ini kami hanya bersandar berharap kepada Tuhan. Nah, dalam doa juga ada hal yang penting yang perlu kita perhatikan. Mungkin sering ya kita ketika berdoa kepada Tuhan, dalam katakanlah ada sesuatu yang kita kerjakan ya. Lalu kita serahkan pekerjaan kita ini kepada Tuhan. Tuhan tolong berkati, lancarkan pekerjaan ini supaya bisa berhasil. Ketika kita serahkan semua itu kepada Tuhan, dalam benak kita apa yang kita pikir? Apakah kita pikir begini, saya sudah lakukan bagian saya Tuhan, sekarang Tuhan tinggal sempurnakan saja? Atau kita sedang bilang, Tuhan yang saya lakukan ini bukan apa-apa. Saya coba lakukan tanggung jawab saya, tapi pada akhirnya berhasil tidak berhasilnya apa yang saya kerjakan, itu bergantung pada Tuhan. Itu beda, dua hal yang berbeda. Kalau kita hanya minta Tuhan untuk sempurnakan seolah-olah kita sudah lakukan bagian kita, dan ini adalah hasil kerja saya, dan Tuhan hanya kerjakan yang sedikit saja atau sebagian dari apa yang sudah saya kerjakan. Tuhan ingin kita berdoa, menganggap, menyadari bahwa kita sama sekali tidak bisa melakukan apa-apa. Berserah penuh kepada Tuhan. Menyadari bahwa apa yang saya kerjakan ini bukan apa-apa. Bukan karena saya lakukan ini, lalu Tuhan akan bantu, dan Tuhan bisa sempurnakan berhasil karena saya juga ada bagian dari situ. Tidak seperti itu. Ketika kita berdoa, harus ada kesadaran bahwa segala sesuatunya kehendak ada di dalam tangan Tuhan. Berhasil atau tidak berhasilnya, apa yang saya kerjakan itu bergantung pada Tuhan. Saya berserah penuh kepada Tuhan. Tidak ada sedikit pun dalam pikiran saya bahwa saya sedang membantu Tuhan untuk menyempurnakan apa yang saya kerjakan. Tidak. Tapi Tuhanlah yang mengerjakan semua ini. Saya bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Yosafat mengatakan, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Dia menunjukkan sikap hati yang berserah penuh kepada Tuhan. Dalam doa juga seperti itu. Kita sedang menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Bukan sebagian kecil. Dan Yosafat begitu teguh hatinya ya di dalam berdoa, dalam berserah kepada Tuhan. Dan pada akhirnya kita tahu ceritanya bahwa mereka memenangkan perang ini tanpa sedikit pun melakukan apa-apa. Ya, Tuhanlah yang berperang bagi mereka. Nah, kalau kita lihat bahkan mereka dikatakan di sini 21 ya. Ketika mereka keluar menghadapi bangsa yang sudah datang menghadapi mereka,
Mereka tidak membawa senjata, mereka malah bernyanyi. Bernyanyi untuk memuji Tuhan. Karena ini sesuai dengan sebuah nubuat ya yang disampaikan oleh Yahaziel di ayat 14 bahwa Tuhan katakan bahwa Dia yang akan berperang. Jadi kalian tidak perlu melakukan apa-apa, dan penduduk Moab dan Amon Tuhan buat melawan penduduk Meunim. Ya, mereka berdua bersekutu dan menyerang Meunim. Setelah Meunim kalah, Moab dan Amon saling berperang dan mereka mati semuanya. Tak ada satupun yang tersisa. Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi secara manusiawi? Tapi inilah yang terjadi, Tuhan bekerja dengan caranya sendiri. Pertolongan Tuhan datang pada waktunya, dan Dia bahkan bisa memberikan pertolongan tanpa sedikit pun kita melakukan apa-apa. Jadi Dia sedang ingin mengajarkan kita bahwa Dia berdaulat. Dia bisa melakukan segala sesuatu tanpa kita. Tapi ini bukan berarti kita tidak perlu melakukan tanggung jawab kita tentunya. Tapi kesadaran bahwa Tuhan itu berdaulat, bisa melakukan segala perkara, itu harus ada dalam hati kita. Jadi Bapak Ibu, 3 hal yang kita pelajari dari doa Yosafat, bahwa kita harus sungguh-sungguh mengakui, beriman bahwa Tuhan itu berdaulat atas segala sesuatunya, menyadari bahwa kita memiliki hubungan dengan Tuhan yang kepadanya kita berdoa. Kemudian kita juga harus berserah penuh ya dalam segala hal yang kita doakan. Pada waktunya Tuhan akan menolong dengan caranya yang ajaib. Amin, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami sungguh bersyukur untuk setiap pertolongan dalam doa yang telah Engkau berikan kepada kami selama ini. Kami akui Bapa, bahwa di dalam berdoa, seringkali kami meragukan bahwa Tuhan sanggup menolong kami. Kami begitu fokus dengan masalah yang kami hadapi. Kami sulit untuk melihat kebesaran Tuhan, oleh karena begitu besarnya masalah yang kami hadapi. Ampunilah kami Bapa, ajari kami mulai dari saat ini untuk mengakui kedaulatan Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang maha besar, Engkau menguasai segala sesuatu, bahwa segala kerajaan itu berada dalam genggaman Tuhan, dan Tuhan bisa melakukan banyak perkara dalam hidup kami. Ajari kami untuk berdoa dengan penuh iman kepadamu senantiasa, dan biarlah kehidupan doa kami juga Engkau perbaharui, agar kami selalu berdoa dengan iman, dengan selalu bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.